Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai manajemen proyek pada mata kuliah manajemen proyek. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wajidah Elazivia, NIM 06010320016. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian manajemen proyek itu. Yuk mari kita simak selanjutnya. Jadi manajemen proyek pada dasarnya adalah suatu sistem kontrol yang digunakan untuk mengorganisir, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya dalam sebuah lembaga atau perusahaan untuk mencapai sasaran dengan hasil yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Sedangkan proyek adalah kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk mewujudkan gagasan dalam sebuah bentuk fisik atau sebuah usaha yang dirancang dengan cara terorganisir untuk mencapai tujuan dan manfaat spesifik dalam jangka waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Terdapat 7 karakteristik dalam sebuah proyek, yaitu yang pertama ada temporary atau disebut sementara, yang kedua ada produk, yang ketiga ada jasa, yang keempat ada berkembang secara bertahap atau disebut start finish, yang kelima membutuhkan sumber daya, yang keenam membutuhkan koordinasi tim, dan yang terakhir yaitu memiliki tujuan tertentu. Untuk selanjutnya kita membahas kerangka kerja atau framework manajemen proyek. Untuk yang pertama ada stakeholder proyek. Jadi pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas proyek seperti sponsor, manajemen proyek, tim proyek, staff, supplier, pendukung proyek, atau disebut pemegang proyek. Untuk yang kedua, proyek didelegasikan kepada manajer proyek atau project manager untuk bertujuan mengkoordinasi semua pengetahuan pada manajemen proyek melalui proses proyek itu sendiri. Aktivitas utama pada manajemen integrasi yakni ada pengembangan rencana proyek, pelaksanaan rencana proyek, pengendalian perubahan yang terintegrasi. Yang ketiga ada manajer proyek mengelola atau memanage proyek tersebut. Jadi acuan bagi pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek, beserta proses-prosesnya yang dilakukan guna untuk membuat produk yang dimaksud. Jadi aktivitas yang termasuk ke dalam manajemen ruang lingkup proyek yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua perencanaan ruang lingkup, yang ketiga definisi ruang lingkup sendiri, yang keempat verifikasi ruang lingkup, yang kelima pengendalian perubahan ruang lingkup proyek. Apa aja sih tujuan manajemen proyek itu? Yang pertama, agar semua rangkaian kegiatan tersebut itu akan tepat waktu atau disebut on time. Yang kedua, biaya yang sesuai. Yang ketiga, kualitas sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, proses kegiatan sesuai persyaratan. Apa aja sih manfaat manajemen proyek itu? Yang pertama, efisiensi, baik dari segi biaya, sumber daya, maupun waktunya. Untuk yang kedua, kontrol terhadap proyek itu lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin. Untuk yang keenam, koordinasi internal yang lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan triple constraint manajemen proyek. Nah, di dalam manajemen proyek triple constraint disebut juga 3 kendala. Jadi, setiap proyek mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan proyek yang terbaik. Di dalam proses mencapai tujuan, pasti ada batasan yang harus terpenuhi, yaitu triple constraint atau yang disebut 3 kendala yang terdiri dari yang pertama ada scope atau ruang lingkup, yang kedua schedule atau time, maksudnya itu jangka waktu, yang ketiga ada cost atau budget atau disebut biaya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis proyek dalam lembaga pendidikan. Untuk yang pertama ada proyek konstruksi, suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan sesuatu bangunan, mencakup pekerjaan pokok yang biasanya dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Untuk yang kedua ada proyek manufaktur, yaitu suatu proses untuk menghasilkan produk baru. Dan yang ketiga ada proyek penelitian dan pengembangan.
Jadi proyek penelitian dan pengembangan ini memiliki tujuan, yakni melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, untuk keempat ada proyek pelayanan manajemen. Proyek ini tidak memiliki hasil berupa bentuk fisik, melainkan berupa laporan akhir nantinya. Untuk yang kelima ada proyek kapital, yakni untuk investasi, contohnya pembebasan tanah, penyiapan lahan, pembelian material, dan peralatan. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.